wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang pada mata kuliah bimbingan kalir. Dan untuk pertemuan kali ini, pertemuan kedua, kita langsung melakukan diskusi kelompok. Dan untuk kelompok pertama akan membahas tentang bimbingan kalir religius. Untuk itu, saya persilakan untuk kelompok 1 untuk menyajikan materi yang telah didiskusikan. Terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas rahmat berupa kesehatannya sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini, saya Anida Rizkia Kinanti sebagai moderator yang akan membantu kegiatan diskusi. Topik yang akan kita bicarakan yaitu mengenai karir modern yang religius. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu adalah Septa, Adinda Nursolihah, Anida Rizkia Kinanti, Decina Rulita, dan Elsa Yulia Rosmayanti. Adapun susunan kegiatan diskusi yang akan kita lakukan adalah yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat pemberian masukan atau tambahan dari Bapak Miharja selaku dosen pengampu, dan yang terakhir penutup. Untuk yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan dilakukan oleh kelompok 1. Kepada kelompok 1, saya persilahkan. Ya, mohon maaf tadi agak putus-putus. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hakikat manusia ya, teman-teman. Jadi hakikat manusia dalam pandangan psikoanalitik itu adalah diyakini bahwa hakikatnya manusia sifatnya itu digerakkan oleh dorongan-dorongan yang ada dalam dirinya, yang bersifat instinktif tentunya. Jadi hal ini menyebabkan tingkah laku seorang manusia itu diatur dan dikontrol oleh kekuatan psikologis yang memang ada dalam diri manusia tersebut. Lalu yang kedua yaitu dari pandangan humanistik. Jadi dari pandangan humanistik ini menyatakan bahwa manusia ini memiliki dorongan-dorongan dari dalam dirinya untuk mengarahkan dirinya untuk mencapai tujuan yang positif. Jadi mereka menganggap manusia itu rasional dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Hal ini membuat manusia itu sendiri dapat terus berubah dan berkembang untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan mencapai tujuannya masing-masing. Lalu yang ketiga ada pandangan behavioristik. Jadi dari pandangan behavioristik ini pada dasarnya menganggap manusia itu hakikatnya adalah sebagai makhluk yang reaktif dan tingkah lakunya dikendalikan oleh faktor-faktor dari luar dirinya, yaitu lingkungannya. Karena lingkungan ini merupakan faktor dominan yang dapat mempengaruhi perilaku dari seorang individu. Seperti itu. Dan juga ada pandangan Islam mengenai hakikat manusia itu sendiri. Dari pandangan Islam ini, ada berbagai pandangan ya teman-teman. Yang pertama yaitu manusia hakikatnya adalah sebagai hamba Allah. Tentunya manusia ini memiliki kewajiban untuk menyembah dan mentaati segala perintah Allah dan menjauhi larangan dari Allah. Terus yang kedua yaitu manusia di dalam Al-Quran
juga disebutkan dengan al-nas, yaitu konsep ini cenderung mengacu pada status manusia dalam kaitannya dengan lingkungan sekitarnya. Jadi dalam Al-Quran yang disebut Al-Nas ini manusia merupakan makhluk sosial gitu. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Seperti itu. Terus yang ketiga, yaitu hakikatnya manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Yang dimana di situ isinya adalah percakapan antara malaikat dengan Allah yang artinya gitu ya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi ini. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Dan Allah menjawab kepada para malaikat, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Lalu yang terakhir dalam pandangan Islam itu manusia disebut sebagai al-insan, yaitu dalam hal ini mengacu pada potensi yang dimiliki manusia itu sendiri. Salah satunya yaitu potensi dalam berbicara, berpikir, dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal ini juga potensi yang dimiliki manusia tidak hanya yang bersifat positif, tapi juga yang negatif, seperti keputusasaan yang dimiliki manusia dan sifat-sifat negatif lainnya. Seperti itu. Sekian. Terima kasih. Oke, lanjut. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Del. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bimbingan karir. Pertama, bimbingan berasal dari guidance yang kata dasarnya itu guide, yang memiliki beberapa arti, diantaranya menunjukkan jalan, memimpin, memberikan petunjuk, mengatur, mengarahkan, memberikan nasihat. Adapun secara etimologisnya, bimbingan berarti bantuan atau tuntunan, pertolongan yang konteks secara psikologis. Dapat kita simpulkan bahwa bimbingan adalah pemberian bantuan pada individu atau kelompok dengan memberikan pengetahuan tambahan untuk memahami dan mengatasi permasalahan yang dialami oleh individu atau kelompok tersebut dengan cara terus-menerus dan sistematis. Yang kedua, pengertian karir. Pengertian dari karir itu sendiri adalah proses suatu konsep yang tidak statis dari final. Banyak orang cenderung mendefinisikan karir sebagai perjalanan karir seorang owner atau pegawai di dalam organisasi tersebut. Maka dapat kita simpulkan bahwa pengertian karir ialah suatu rangkaian perilaku dan sikap yang berhubungan dengan pengalaman maupun aktivitas kerja selama rentan waktu pada kehidupan seorang individu, serta merupakan rangkaian aktivitas kerja yang berkelanjutan. Yang ketiga ada bimbingan karir. Bimbingan karir menurut Winkel. Menurut Winkel, bimbingan karir ialah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dalam memilih lapangan kerja atau jabatan tertentu, serta membekali diri supaya siap memangku jabatan tersebut. Yang kedua, menurut Marsudi. Menurut Marsudi, bimbingan karir adalah suatu perangkat yang lebih tepatnya suatu program yang sistematis, proses, teknik atau layanan yang dimaksud untuk membantu individu dalam memahami dan berbuat atas dasar pengenalan diri dan pengalaman kesempatan-kesempatan dalam pekerjaan, pendidikan, dan waktu luangnya. Yang ketiga, menurut
Muhammad Surya. Menurut Muhammad Surya, bimbingan karir merupakan salah satu jenis bimbingan yang berusaha membantu individu dalam memecahkan masalah karir untuk memperoleh penyesuaian diri yang sebaik-baiknya antara kemampuan dengan lingkungan hidupnya, dapat memperoleh keberhasilan dan perwujudan diri dalam perjalanan hidupnya. Maka dapat kita simpulkan bahwa bimbingan karir adalah suatu proses bantuan, layanan, pendekatan terhadap individu agar dapat mengenali dan memahami dirinya mengenai dunia kerja dan merencanakan masa depan yang sesuai dengan bentuk kehidupan yang diharapkannya, dan mampu menentukan dan mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil itu sehingga mampu mewujudkan dirinya secara bermakna. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perlu diadakannya bimbingan karir. Yang pertama yaitu kemajuan teknologi. Tentunya kemajuan teknologi ini sangat berpengaruh besar dalam dunia pekerjaan. Karena sekarang dalam dunia pekerjaan sudah menggunakan berbagai macam kemajuan teknologi seperti komputer, mesin-mesin cetak lainnya, dan lain sebagainya gitu. Dan perlunya adanya bimbingan karir ini dalam kemajuan teknologi yaitu agar para peserta atau para pencari pekerjaan ini dapat setidaknya memiliki keahlian dan menguasai berbagai macam kemajuan teknologi yang ada dalam dunia pekerjaan seperti itu. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi perlu adanya bimbingan karir. Yang kedua yaitu adanya pergeseran struktur ekonomi. Jadi adanya dampak yang terjadi dari pergeseran struktur ekonomi ini seperti misalnya ketidakcocokan yang bersifat geografis, terus juga jenis pekerjaannya, orientasi statusnya, atau masalah keahlian khusus yang dimiliki para pekerja itu sendiri. Gejala meningkatnya pengangguran terdidik di Indonesia antara lain karena adanya keinginan memilih pekerjaan yang aman dari resiko. Begitu. Jadi bimbingan karir ini sangat diperlukan. Terus yang ketiga, adanya pergeseran peran wanita. Seperti yang kita ketahui di zaman modern ini, peran wanita ini sudah bergeser dari peran tradisional menjadi wanita yang modern begitu ya. Wanita modern ini dituntut untuk berpendidikan tinggi, berperan aktif dan kritis. Sebagai wanita karir juga dituntut wanita modern saat ini juga dituntut sebagai ibu rumah tangga yang baik seperti itu. Dan juga dituntut untuk dapat mengembangkan karirnya tentunya. Sebab itu wanita harus selalu bugar, selalu produktif, dan memiliki keseimbangan jiwa dan juga memiliki jiwa yang kritis. Dan analisis peran wanita merupakan salah satu langkah awal ke arah peningkatan partisipasi wanita dalam peningkatan dan pengembangan karir dalam dunia saat ini. Lalu yang keempat yaitu faktornya adalah kekuatan dan kekurangan diri peserta. Jadi perlunya adalah adanya bimbingan karir ini untuk agar para pencari pekerjaan atau para peserta ini dapat mengetahui apa sih kekuatan dan kekurangan diri dari diri mereka masing-masing sehingga ia bisa mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, dengan keahliannya. Kalaupun tidak, mungkin bisa diasah dalam bimbingan karir ini, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah pengangguran. Jadi banyak terjadi pengangguran akibat dari masyarakat yang saat ini mungkin tidak mampu untuk mengikuti
perubahan zaman, seperti contohnya kemajuan teknologi itu sendiri. Pengangguran terjadi karena peserta tidak mengalami kesiapan mental untuk mengikuti perkembangan zaman, dan juga seperti yang tadi sudah disebutkan, kebanyakan dari kita sekarang masih bingung gitu keahliannya apa, memiliki pengetahuan yang lebih di bidang apa, sehingga banyaknya pengangguran. Mereka juga tidak ingin mengambil resiko, seperti misalnya mencari pekerjaan di luar kota. Mereka banyak menghitung soal dananya mahal nih kalau misalnya ambil pekerjaan yang ini, mending nganggur aja deh, diem di dalam kota daripada keluar uang banyak, dan di sana juga belum tentu sukses. Jadi dari kita tuh sekarang banyak yang berpikiran seperti itu, sehingga perlunya diadakan bimbingan karir seperti itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya mengenai konsep transisi karir. Karir dalam suatu pekerjaan didorong oleh panggilan yang disadari pikiran dan menjadi nilai-nilai yang harus diwujudkan. Berkarir tidak sama dengan bekerja. Bekerja mengarah pada setiap aktivitas yang menghasilkan barang atau jasa, sedangkan karir lebih mengarah pada aktivitas pekerjaan atau jabatan yang dilandasi ketekunan, keyakinan atas panggilan hidup yang meresapi kesadaran, persiapan dan perasaan seseorang. Oleh karena itu, karir lebih memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Pekerjaan memiliki peran yang besar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Secara ekonomis, orang yang bekerja akan memperoleh penghasilan berupa uang untuk membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Secara psikologis, orang yang bekerja akan dihargai daripada orang yang menganggur. Karir seseorang biasanya tidak jauh dari apa yang diamati dari lingkungan sekitarnya. Ketika seorang anak masuk sekolah, mungkin kebanyakan dari mereka biasanya ingin menjadi guru, polisi, atau dokter. Namun seiring berjalannya waktu dan luasnya lingkungan yang dia lihat, cita-cita mereka bisa berubah-ubah. Dorongan ke arah karir formal sepanjang tidak bertentangan dengan agama dan negara diperbolehkan. Namun dalam masalah religius, dorongan kepada pilihan karir sepatutnya bagian dari keyakinan, pemahaman, dan pengalaman agama. Karir bisa menjadi dorongan religi untuk pemenuhan aspek jasmani. Selanjutnya, teori perkembangan karir. Yang pertama, teori perkembangan karir Ginsberg. Dikembangkan pada tahun 1951. Menurut Ginsberg, perkembangan dalam proses pilihan karir mencakup 3 hal. Yang pertama fantasi, yang kedua tentatif, yang ketiga realistik. Masa fantasi ditandai dengan pemilihan karir secara sembarang atau asal pilih saja, tidak berdasarkan pertimbangan apapun. Yang kedua masa tentatif, dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama minat. Pertimbangan karir hanya berdasarkan kesenangan dan ketertarikan, sedangkan faktor lain tidak dipertimbangkan. Yang kedua, kapasitas. Ditandai dengan menyadari bahwa minat seringkali berubah. Individu mulai menyadari apakah dia memiliki kemampuan atau kapasitas untuk melakukan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, nilai. Semakin besar, individu akan menyadari bahwa dalam pekerjaan yang dilakukan terkandung nilai. Yang keempat, transisi. Dalam masa ini, individu akan memadukan ketiga orientasi pilihan sebelumnya. Selanjutnya, masa realistik. Ditandai dengan eksplorasi terhadap pengalaman kerjanya. Dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama, eksplorasi. Individu mungkin mencapai keberhasilan ataupun kegagalan. Yang kedua, kristalisasi. Individu mengambil keputusan pokok dari berbagai faktor. Yang ketiga, spesifikasi. Individu mulai mengambil pekerjaan secara spesifik. Yang kedua, teori perkembangan karir dan perkembangan hidup super. Ada 5 fase di dalamnya. Yang pertama, fase perkembangan. Berkisar antara usia 0 sampai 15 tahun. Ditandai dengan anak mulai mengembangkan berbagai potensi, pandangan,
sikap, minat, dan kebutuhan-kebutuhan yang dipadukan dalam struktur gambaran diri. Yang kedua, fase eksplorasi, berkisar antara usia 15 sampai 24 tahun. Individu mulai memikirkan berbagai alternatif jabatan tetapi belum mengambil keputusan yang mengikat. Yang ketiga, fase pemantapan, berkisar antara usia 25 sampai 44 tahun. Individu berusaha tekun memantapkan diri melalui berbagai pengalaman selama menjalani karir tertentu. Yang keempat, fase pembinaan, berkisar antara usia 45 sampai 65 tahun. Ditandai dengan penyesuaian diri dalam jabatannya. Yang kelima, fase kemunduran, berkisar antara usia 65 sampai 70 tahun. Ditandai dengan memasuki masa pensiun dan harus menemukan pola hidup baru sesudah melaksanakan jabatannya. Sekian, terima kasih. Membahas mengenai karir dan religi. Sebelum membahas lebih jauh, kita lihat dulu definisi dari karir dan religi itu. Untuk definisi karir tadi mungkin sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, tapi kita ulas sedikit ya. Karir itu merupakan sebuah pilihan profesi atau pekerjaan yang menjadi tujuan seseorang. Nah, mengenai karir ini, tidak hanya tentang apakah orang itu bekerja atau tidak, tetapi bagaimana orang tersebut bekerja sesuai dengan minat dan bakatnya, kemudian bagaimana orang tersebut bekerja dengan ikhlas dan mencintai pekerjaannya, sehingga dia dapat berkembang gitu dalam karirnya. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian ada istilah religi. Di sini religi itu menunjuk kepada sesuatu yang telah dihayati individu dalam hati atau terdapat unsur internalisasi agama dalam dirinya. Kalau secara simpelnya religi itu agama ya, internalisasi nilai agama ke dalam diri seseorang gitu. Nah, kemudian timbul pertanyaan apakah karir dan religi ini bertolak belakang atau pada dasarnya berhubungan gitu kan. Pada dasarnya menurut saya pribadi, karir dan religi itu berhubungan karena pada dasarnya si religi ini, religi atau agama ini menyangkut setiap aspek kehidupan manusia termasuk karir itu sendiri. Akan tetapi pada kenyataannya di masyarakat kita sekarang, orientasi seseorang itu tergantung dari sudut pandangnya masing-masing. Nah, di sini kita kelompokkan menjadi dua sudut pandang antara sekuler dan religius. Yang pertama untuk pandangan sekuler. Sekuler itu sendiri adalah anggapan bahwa aktivitas bahwa seseorang memutuskan sesuatu itu berdasarkan fakta dan tidak dipengaruhi oleh agama. Nah, di sini nilai untuk karir itu sendiri, nilai kesuksesannya dilihat dari tinggi rendahnya jabatan atau banyak sedikitnya penghasilan. Kerjaan apapun tanpa memikirkan hukumnya dalam agama. Contohnya misalnya investasi yang bernilai negatif gitu. Contohnya tuh kemarin sempat booming ada investasi miras gitu kan. Nah, karena orientasinya hanya money oriented, maka dia tidak mempertimbangkan apakah itu sesuai dengan kaidah-kaidah agama atau tidak. Begitu, yang penting ada hasilnya lah gitu. Nah, selanjutnya ada contoh lainnya dari pandangan sekuler ini adalah public figure yang tidak berhijab karena alasan takut karirnya hancur gitu. Sedangkan dalam agama Islam itu sendiri, berjilbab itu diwajibkan kepada setiap muslimah. Tapi karena adanya pandangan takut karirnya hancur dan sebagainya, maka orang tersebut tidak melaksanakan kewajibannya begitu. Nah, selanjutnya ada pandangan religius. Religius ini adalah bagaimana seseorang menginternalisasikan
nilai-nilai agama dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam berkarir. Nah, dalam konteks karir yang religius ini, seseorang bisa menanamkan nilai ibadah dalam setiap pekerjaannya sebagai sarana dakwah, atau bahasa lainnya religion calling. Contohnya, misalnya seorang guru yang berkarir bukan hanya untuk mendapatkan gaji, tetapi untuk beribadah dan berbagi ilmu kepada murid-muridnya. Nah, selain guru tersebut mendapatkan kebutuhannya untuk menghasilkan uang gitu, tapi di sisi lain juga didasari atas nilai ibadah gitu, atas nilai-nilai ibadah untuk berbagi. Contoh lainnya, misalnya anak BKI lah ya, anak BKI yang menjadi konselor. Ketika bekerja, jangan sampai kita hanya membutuhkan uang gitu, tapi bagaimana cara kita menanamkan niat pada diri kita kalau kita juga bisa membantu orang lain, bisa sambil berdakwah juga gitu. Nah, itu contoh dari karir yang menghubungkan religi di dalamnya. Kemudian slide selanjutnya. Karena tadi dibahas juga bahwa pada dasarnya karir dan religi itu saling berhubungan. Nah, ini ada dalam Islam, ada beberapa ayat Al-Quran yang juga menyinggung tentang karir. Di antaranya ada Quran surah ke-15 ayat 23 yang menyatakan secara keseluruhannya ayat ini tuh berbicara bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin setiap makhluk itu pasti diberi fasilitas kehidupan. Kemudian selanjutnya ada surat ke-17 Al-Isra ayat 70 yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakui derajat dan martabat manusia serta telah menyediakan fasilitas lengkapnya kepada manusia agar hidup bermartabat. Lalu ada masih surah yang sama dengan ayat yang berbeda, yaitu menekuni suatu karir atau pekerjaan dengan ilmu tertentu gitu. Maksudnya kita jangan mengikuti sesuatu tanpa tahu ilmunya. Nah, dan yang terakhir ada surah Al-Baqarah ayat 29, di mana Allah telah menganugerahkan segala yang ada di bumi untuk fasilitas berkarir. Mungkin dari saya cukup sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok 1 yang telah memaparkan penjelasan mengenai karir modern yang religius. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin didiskusikan? Izin bertanya. Iya, boleh. Tadi kan dijelaskan ya, kayak faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa harus adanya bimbingan karir gitu. Nah, ketika otomatis kan kalau misalkan kita butuh harus ke pembimbing karir gitu. Nah, kalau kan ini mah secara kuliah gitu, secara teoritis. Kalau misalkan di real life-nya gitu, kita hidup sekarang, kalau kita butuh bimbingan karir itu harus ke siapa gitu. Sekian. Kan kalau misalkan nih, kayak kita punya gangguan psikologis, butuh bantuan kan kita ke psikolog. Nah, jelas kan banyak gitu. Kalau misalkan butuh bimbingan karir harus ke siapa gitu. Terima kasih. Baik, ditampung dulu ya teman-teman untuk pertanyaan selanjutnya. Anida, kalau misalnya belum ada yang bertanya, boleh dijawab dulu nggak yang tadi?
Oh, boleh. Bismillah, izin menjawab pertanyaan Bisma ya. Kalau misalnya kita tidak datang ke pembimbing yang katakanlah sudah profesional gitu ya untuk mengarahkan seseorang dalam menentukan karir, kita bisa datang kemana? Nah, kalau pendapat saya, kita bisa datang ke orang-orang terdekat kita terlebih dahulu. Misalnya ke sahabat kita atau ke orang tua kita. Kenapa? Karena ada sebuah analogi ya. Kalau misalnya kupu-kupu itu dia nggak bisa lihat sayapnya, motifnya seperti apa gitu, warnanya seperti apa. Tapi yang bisa melihat itu adalah orang-orang lain, orang-orang di sekitarnya. Nah, sama halnya dengan manusia, dengan kita. Kita juga kadang tuh bingung bakat kita di mana, terus passion kita apa. Karena kita nggak bisa melihat jelas bakat kita tuh apa, tapi terkadang orang-orang di sekitar kita tuh menyadari kalau misalnya, kamu tuh jago lah kalau ngomong misalnya, tapi kita tuh nggak sadar. Nah, terus ada lagi orang yang sahabat dekat kita misalnya tahu kalau gambar kita tuh bagus, terus dia memberitahukan itu kepada kita, kamu bagus ya gambarnya, kayaknya kamu punya bakat menggambar, kayak gitu. Tapi terkadang kita tuh tidak sadar akan hal itu. Jadi kalau dari saya, coba tanya dulu ke orang-orang yang dekat sama kamu gitu. Demikian. Ya Deci, terima kasih. Nah, terus kalau misalkan Baik, terima kasih. ya kalau misalkan tadi kan untuk itunya secara secara tahap pertama lah intinya memang gitu. Kan kalau misalkan di dunia kerja terkait karir juga kita semua pasti tahu lah tentang istilah HRD gitu kan. Tapi HRD itu kan yang tempat yang menentukan perusahaan potensi-potensi peserta ataupun karyawannya gitu. Kan itu mah hanya ada di suatu perusahaan gitu. Nah, kalau misalkan untuk yang tanpa di perusahaan itu harus kemana gitu yang jadi permasalahan teh itu sih yang jadi pertanyaan bisa mah ke pembimbing karir teh sok gimana? Sudah belum? Mau izin menambahkan sedikit, boleh nggak? Ya boleh. Ya, mau nambahin dikit aja dari TDC tadi juga sedikit menjawab mungkin dari saudara Bisma ya. Berdasarkan pengalaman saya dulu di sekolah gitu, selain kita emang harus menanyakan apa potensi kita, kadang emang benar potensi kita sendiri aja nggak sadar gitu, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, dan orang-orang terdekat yang bisa tahu itu gitu, yang bisa melihat itu. Selain itu juga dulu saya sendiri di sekolah itu diadakan bimbingan karir, memang ada bimbingan karir dan kita semua itu pergi ke konselor yang ada di sekolah. Jadi konselor yang ada di sekolah itu mengarahkan untuk kayak memancing apa sih sebenarnya potensi kita sadar potensi kita tuh apa aja, karena bimbingan karir ini juga bukan hanya soal kita bisa bekerja atau enggak, soal kita mau bekerja di mana, seperti itu. Tapi juga bimbingan karir bisa dipergunakan untuk agar siswa-siswa itu bisa tahu gitu, dia mau melanjutkan studi kemana, jurusan apa, fakultas apa, dan yang cocoknya di mana, seperti itu. Jadi kita juga di sekolah bisa datang ke konselor yang ada di sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kepada teman-teman yang ingin berpendapat, dipersilahkan. Izin bertanya, kedengaran nggak? Terdengar. Izin bertanya, kan tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi perlunya bimbingan karir, yang diantaranya adalah pengangguran gitu. Nah, sekarang kan banyak pengangguran yang terdampak oleh COVID-19 sendiri gitu, yang emang dia tuh punya
skill, punya bakat, tapi karena karena pandemi ini jadi di bahasa kasarnya mungkin di PHK gitu. Lalu bagaimana cara pembimbing atau cara mengatasi pengangguran yang di PHK yang diakibatkan oleh COVID-19 sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Saudara Bisma, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Ya, sudah. Ya, bisi itulah yang lain dulu aja. Oke. Selanjutnya kepada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Izin menjawab, boleh? Ya, jadi terdengar nggak suaranya? Terdengar. Ya, jadi bagaimana sih caranya seorang pembimbing ya mengarahkan pekerja-pekerja yang mungkin di PHK, begitu kan pertanyaannya ya? Iya, betul. Terutama yang terdampak dari COVID-19 sendiri, yang diakibat COVID-19 sendiri. Ya, jadi kemarin kebetulan di kelurahan di daerah saya sempat ada bimbingan karir seperti ini gitu. Jadi untuk mengetahui siapa saja yang di PHK dari pekerjaannya, siapa saja yang terdampak COVID gitu ya, siapa saja yang setelah di PHK sudah tidak ada pekerjaan dan bingung gitu mau melakukan apa dan berkarir apa, menghasilkan uang dari mana. Dan di sana memang pembimbing memberikan arahan untuk kebanyakan sih berwirausaha ya, karena emang saat COVID, apalagi di awal-awal COVID itu kan banyak perusahaan yang emang mem-PHK karyawannya secara besar-besaran, jadi kecil kemungkinan untuk mereka membuka lowongan pekerjaan lagi, dan bagi para pekerja yang di PHK juga kecil kemungkinan untuk diterima di perusahaan lain seperti itu. Jadi pembimbing kemarin sih lebih banyak mengarahkan ke wirausaha, seperti misalnya silahkan kalian misalnya bisa membuat kue, buka usaha kue secara online seperti itu dan lain sebagainya. Jadi kemarin sih kebanyakan lebih mengarahkan ke bidang wirausaha sesuai dengan potensinya masing-masing. Seperti itu. Terima kasih. Izin menambahkan sedikit. Iya, silahkan. Ya, tadi izin menambahkan apa sih pernyataan dari Dinda ya? Ya betul sekali gitu. Tapi aku tuh ingin ngasih apa ya spesifikasinya gitu. Atau biasanya disebut apa ya lebih kepada teorinya gitu. Nah biasanya tuh kan tadi Dinda ngarahinnya ke wirausahanya lebih spesifik, lebih khusus lagi. Nah itu tuh biasa disebut training gitu. Jadi ketika nanti ada yang di PHK, terus kan bingung tuh mau kemana gitu kan karena habis kena PHK. Pembimbing karir tuh bakal mengarahkan ke training gitu, langsung terjun langsung ke training gitu. Nanti setelah training tuh ada yang namanya training trial atau singkatnya DTT, discrete training trial. Nah, di mana di situ tuh satu teknik gitu ya. Program dari siapa gitu itu tuh lupa ya. Yang mana didasari oleh model perilaku sebagai dasar pemberian hadiah gitu atau penguatan perilaku positif gitu. Misalkan kalau ada wirausahaan di dalam satu wilayah terus si A tuh gak suka gitu, itu tuh gak akan dilanjut gitu di trial training tuh, tapi akan dipindahkan lagi ke trial training yang selanjutnya gitu loh.
Paham nggak sampai sini? Atau masih bingung? Cek. Cek. Iya, cukup bisa dipahami sih, Dina. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan Adina juga terima kasih. Apakah masih ada yang mau menambahkan? Baik, jika tidak ada, mari kita ke pertanyaan yang ketiga. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya. Izin bertanya. Ya udah. Ada suaranya? Boleh ke Dina. Iya, kedengaran. Oke. Halo, ada suaranya? Ada. Aman. Tadi kan kata Dinda ya, pernyataan dari Dinda kalau misalkan dari sekolah suka ada bimbingan karir. Nah, bagaimana jika tidak ada, di sekolah itu tuh tidak ada bimbingan karirnya gitu. Terus orang itu harus kemana? Apakah ada lembaga khususnya atau tidak gitu? Terima kasih. Boleh langsung dijawab nggak? Izin menjawab ya. Cek. Oh ya, gini mungkin lagi ini ya gangguan. Sebenarnya kalau misalkan di sekolah sendiri sih nggak khusus ya, karena itu tuh lebih ke minat dan bakat gitu disebutnya, minat dan bakat kalau di pendidikan gitu, ranah pendidikan. Tapi kalau misalkan di luar itu apakah ada? Ada. Biasanya gitu kalau saya pribadi gitu di Subang ya, di Subang sendiri tuh ada yang namanya, aduh lupa saya lembaganya, tapi itu tuh lembaga dari dinas gitu, di mana untuk mengurangi pengangguran dalam satu daerah itu tuh membuka ya itu tadi training mengenai kewirausahaan lah, atau mengenai kursus misalkan kayak kursus menjahit, kursus merajut, segala macam pokoknya mah. Nah, yang nantinya akan berefek gitu pada pengurangan pengangguran dalam satu daerah itu. Nah, di situ sih yang bisa ini teh. Makasih. Izin menambahkan. Kepada iya boleh. Oke. Jadi sedikit menambahkan dari pertanyaan Devi tadi gitu ya. Kalau misalkan memang segmentasinya agak berbeda-beda nih. Kalau misalkan teman-teman dari background SMK, sekolah vokasi pasti ada yang namanya BKK gitu. Itu khusus untuk bursa kerja khusus gitu, atau emang untuk sebagai tempat inkubasi bagi para siswanya untuk bisa memilih karirnya seperti apa nantinya gitu. Walaupun sebetulnya itu juga kadang belum efektif dan sebagainya gitu. Nah, di sisi lain juga sebenarnya kita bisa memanfaatkan digitalisasi teman-teman, atau sektor digital yang menyediakan berbagai macam platform itu gitu. Seperti halnya yang dibuat oleh Sekolah Cikal, ada yang namanya rencanamu.id kalau nggak salah. Di situ ada memang salah satu platform yang menyediakan layanan untuk memetakan profil seseorang dan juga sesuai dengan personality, potensi, dan juga rencana yang ingin dibangun gitu. Di situ juga ada beberapa pilihan karir yang memang bisa menjadi pilihan gitu untuk seseorang itu melanjutkan hidupnya pasca sekolah gitu. Dan itu free gitu kan. Ataupun misalkan pemanfaatannya di sekolah ada yang optimal gitu ya. Seoptimal mungkin gitu, kita sebagai individu harus bisa mencari ke sana, harus bisa memanfaatkan segala macam yang ada untuk bisa pengembangan dirinya lebih optimal, khususnya untuk memilih karir. Karena ya kadang gitu memilih karir itu menjadi salah satu pilihan yang cukup kompleks gitu ya. Di samping kita ingin mengejar cita-cita, di samping juga kita ingin mengejar
memulai untuk mematangkan secara finansial dan sebagainya gitu. Jadi bisa memanfaatkan berbagai macam platform ataupun akses digital yang bisa didapatkan secara gratis gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menambahkan berpendapat gitu ya. Kita kembali ke pertanyaan yang yang pertama tadi karena belum selesai gitu tadi tuh ya. Jadi udah ini kepada teman-teman yang mau menambahkan untuk menjawab pertanyaan dari Bisma dipersilahkan. Izin menambahkan. Untuk menanyakan perihal karir, mungkin kita bisa pergi ke pembimbing karir. Nanti pembimbing karir tersebut akan memberikan tes mengenai karir seperti psikotes. Nah, berdasarkan hasil tes tersebut, nanti pembimbing tersebut bisa menentukan pilihan karir yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki oleh individu tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan kembali? Ingin menambahkan lagi sedikit. Jadi, terdengar ya? Terdengar. Oke, jadi ya tadi cukup jelas. Terima kasih, Saudara Bisma. Jadi ya itu dia, kalau di sekolah, kalau dari saya sih tadi di sekolah itu kita bisa datang ke konselor. Dan kebetulan dulu karena saya sekolah di SMK gitu ya, jadi ada BKK. BKK itu yang tadi disebutin Alvan ya, itu adalah bursa kerja khusus. Jadi di situ ada pembimbing karir yang kompeten, yang bisa memberikan pengajaran ke kita tentang dunia kerja itu seperti apa. Dan selain itu juga kita bisa dikasih lowongan yang ada di sekitar kita, baik di daerah kita ataupun di luar kota seperti itu. Dan juga ada sedikit tesnya gitu buat menggali potensi yang ada di diri kita. Jadi sebutannya ya bisa ke konselor atau enggak ke pembimbing karir yang ada di sekolah atau di lembaga lainnya. Seperti itu. Terima kasih. Izin menambahkan. Iya, boleh. Yang diucapkan tadi oleh Adinda betul, kalau di sekolah kita bisa ke konselor, dan kalau di luar bisa ke karir. Ada di sini pun seharusnya di perguruan tinggi pun memang harus memiliki pusat informasi karir atau career center bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa mengakses informasi dan sistem rekrutmen kompetensi yang harus dipersiapkan dan dibutuhkan oleh bidang pekerjaan. Yang dibutuhkan oleh bidang pekerjaan tersebut, dan mendapatkan bimbingan terkait dalam pilihan dan keputusan karir yang akan diambil setelah lulus atau setelah menyelesaikan studi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Kepada Saudara Bisma, bagaimana? Apakah sudah terjawab? Maaf. Iya, sudah. Terima kasih teman-teman. Oke. Untuk kepada teman-teman yang masih, jika ada yang masih mau bertanya, dipersilakan untuk satu pertanyaan lagi ya. Karena waktunya masih lumayan. Izin bertanya, Anida. Iya, boleh.
mengenai karir kan lebih baik kalau misalnya kita itu berkarir sesuai dengan minat dan bakat kita. Nah, seperti yang kata Adinda, kalau misalnya mengenai orang yang di PHK, terus kan pembimbing mengarahkan untuk melakukan wirausaha. Nah, apakah pembimbing tidak melakukan mendalami gitu, misalnya seseorang orang yang di PHK itu apa minat dan bakatnya dan diarahkan ke arah itu gitu. Apakah langsung diarahkan ke wirausahanya atau gimana? Boleh langsung dijawab? Iya, boleh silahkan. Iya, jadi kalau di daerah saya kemarin sih, yaitu dia pertamanya kan didata dulu nih siapa aja yang di PHK dan dari perusahaan apa, di bidang apa, di bagian apa gitu, jabatan dia apa di PHK-nya. Jadi dari situ tentu pembimbing karir juga udah apa ya namanya, udah melihat lah gitu sekiranya potensi apa sih yang dimiliki oleh para karyawan yang di PHK ini gitu. Apakah emang, dan setelah itu juga dicari lagi, dilihat lagi apakah emang ada nih lowongan kerja sekarang yang membuka lowongan untuk bidang-bidang tersebut gitu. Jadi dilihat dulu dari awalnya, didata dulu PHK-nya dari perusahaan apa, bagian apa, dilihat potensinya, dicarikan lagi terlebih dahulu gitu. Tapi juga diselang daripada nungguin gitu kan, daripada nungguin lowongan kerja lagi, jadinya sambil berjalan itu langsung diarahkan untuk berwirausaha aja gitu untuk sementara. Seperti itu sih kalau di daerah saya kemarin. Terima kasih. Boleh Izin menambah. menambahkan? Ya. Silahkan kepada teman-teman yang ingin menambahkan dan berpendapat. Jadi boleh Alvan dulu. Oh, ya dah, sedikit mungkin ya. Jadi sebenarnya misalkan kita melihat kondisi pandemi kemarin gitu ya, memang sebenarnya dorongan dan framework yang dibangun itu yang sifatnya pragmatis teman-teman. Jadi hal-hal yang memang cepat gitu untuk dilakuin. Makanya kenapa ada program bantuan, kemudian yang sifatnya tunai, kemudian ada pelatihan-pelatihan di prakerja, yang ditambah dengan modal keuangan itu gitu. Itu sebenarnya untuk mendorong, untuk membangkitkan semangat buat dia bangkit dari pandemi itu gitu. Jadi dengan model-model pelatihan seperti itu sebenarnya itu bisa lebih lebih mengarahkan potensi setiap itunya gitu. Kayak contoh di program prakerja gitu, di situ ada pilihan course yang bisa dipilih oleh setiap orang gitu. Nah itu artinya kan di sana sudah ada pilihan-pilihan, oh ternyata kesini, dan yang menjadi masalah kan selanjutnya adalah bagaimana optimalisasi seseorang mengikuti course itu gitu kan. Nah ini menjadi catatan bersama gitu bahwa seorang pembimbing karir nantinya juga tidak hanya melihat secara sisi pragmatisnya, tetapi bagaimana peluang untuk bisa memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh seseorang itu bisa tergambar, bisa terlihat, dan disambungkan dengan realitas yang terjadi di lingkungan sekitar. Dan saya yakin potensi dan juga kondisi di daerah itu beda-beda gitu kan ya. Itu artinya si pembimbing karir juga harus menyesuaikan wilayah geografisnya, aspek sosiologisnya, antropologisnya gitu. Jadi bisa lebih komprehensif dan holistik gitu. Gitu mungkin, terima kasih. Ya, izin menambahkan sedikit banget ini mah ya. Nyambung sih tadi yang kata Alvan gitu. Ya, jadi kan ada latihan prakerja gitu ya. Nanti tuh diarahkan di sana tuh nggak yang langsung tiba-tiba kalau misalkan nggak suka itu langsung dilanjutkan aja, nggak gitu. Tapi di sana tuh dikembangkan lagi. Dikembangkan pasti kan seperti yang kayak kata saudari Deci ya tadi. Pasti dalam seseorang itu pasti ada bakat dan potensi dalam dirinya yang tidak disadari gitu, yang terpendam gitu. Nah, itu tuh biasanya sampai ke arah sana gitu, sampai digali ke arah sana, sampai si bakat dan potensi dari seseorang itu keluar. Gitu loh. Kasih. Oke, terima kasih. Kepada Saudari Ella, apakah sudah terjawab? Iya, sudah. Terima kasih. Terima kasih kepada
teman-teman yang sudah bertanya ataupun memberikan pendapatnya. Untuk selanjutnya yaitu pemberian masukan atau tambahan dari Bapak Miharja selaku dosen pengampu. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi sudah menyimak beberapa pertanyaan yang tentu pertanyaan juga diinspirasi dari tangan yang berjasa dari teman-teman kita di grup 1. Tapi tentu kita ingin pertegas bahwa apa tujuan daripada mata kuliah ini. Yang pertama, mata kuliah ditujukan kepada bagaimana diri kita sendiri bisa berkarir gitu ya. Itu poin pertama. Dan kedua, baru kalau kita ini sudah bisa berkarir, bisa membantu orang lain. Jadi kalau kita misalnya jadi mahasiswa, boleh berkarir membantu orang lain menjadi mahasiswa gitu ya. Tapi kalau kita ini belum apa-apa, misalnya membantu orang jadi pengusaha, itu nggak boleh, karena kita sendiri belum jadi pengusaha. Atau kita bimbing orang jadi anggota parlemen, kita sendiri bukan anggota partai, bukan anggota parlemen. Nah, ini kan pada konteks bagaimana kita dipercaya orang, bagaimana kita memberikan satu informasi atas dasar apa yang telah kita lalui, kita alami, gitu ya. Maka tadi pertanyaan bukan pada menekan pada bagaimana orang lain, bagaimana siapa, bagaimana si itu, bagaimana saya sendiri gitu ya. Nah itu poinnya kan akhirnya. Jadi boleh kita X-nya siapa, tapi isinya yang kita sadari itu adalah tentang diri kita sendiri. Misalnya ini pertanyaan ini kan, apakah kita ini untuk mendapat pekerjaan harus bertanya kepada seseorang, harus punya guru gitu. Itu ada banyak teori untuk diri kita sendiri ini. Nah, misalnya, saya mau jadi pengusaha dengan modal 500.000 atau 1 juta. Dan saya harus punya untung sehari 100.000. Dikerjakannya 2 jam. Misalnya, kan. Apa nih yang bisa kita lakukan? Ya boleh kan kita punya hipotesis dulu begitu. Nah, kemudian kita kan pasti lihat orang-orang ATM ya. ATM itu apa? Amati, tiru, modifikasi. Nah, di mana itu nongkrong? Mungkin nongkrongnya di pos ronda ya. Ada kan pedagang yang nanggung, ya kan? Dagang bakso, dagang cuangki, dagang sioma, dagang rujak, dagang bala-bala, digendong oleh ibu-ibu tuh kan. Lalu ini kita ada di kampung misalnya kan. Nah, kehidupan tuh hanya itu saja kalau wilayah entrepreneur perdagangan. Ada lagi di sebelah sana, ada bikin kursi rotan, kursi jati kan, jual lemari, tapi itu modalnya di atas 1 juta, misalnya gitu ya. Maka pada konteks itu, kita sendiri bisa ambil bagian dengan cara amati tiru modifikasi itu, bertanya ini kan, bakso nih mas, bakso ini kamu sendiri? Enggak, saya punya tim, berapa orang? 20. Juga saya berdagang. Lalu adanya yang ngurusnya ini ada, orang mana? Ya, orang Solo. Di mana tinggalnya? Ini di pusat kecamatan, saya bertugas di beberapa 3 desa setiap hari. Nah itulah satu inspirasi. Lalu bagaimana kita tahu informasi itu? Ya rumusnya nggak ada jalan lain, kita beli bakso dulu kan, kita nanya gitu, sambil nanya ringan sambil kita ini dapat jelas. Lalu kita ada lompatan, jadi kita mau ambil usaha bakso atau tidak? Ya? Oh bisa lah, caranya gimana? Ya saya datang aja ke si bosnya, bos. Tanya ke bilang tadi si bosnya di mana, di sana. Lalu tanya ke si bosnya, bos, kamu mie-nya bikin atau beli di pasar? Saya beli di pasar, rumit lah kalau bikin mah gitu ya. Kalau saya nitip ke si mas nih, nanti dibayarnya 2 hari kemudian boleh nggak? Boleh, asal bagus aja. Saya juga ke pasar ini pinjam gitu ya. Terus di pasar kan ramai sekali, jadi kalau ada yang mau kerjasama bagus aja. Maka terbukalah satu peluang orang dalam bisnis entrepreneur membuat mie. Pertanyaannya, kok masih bikin mie?
ya kan? Nah, kalau orang biasa bikin mie harus apa tuh? Harus sekolah di bidang mie, namanya SMK kuliner. Kalau orang PKI kan nggak usah begitu. Mana caranya? Cara bikin mie, buka di YouTube tuh kan, oh begini-begini. Kalau kita identifikasi mesin, ini merek apa? Kita tanya, mesinnya, oh merek ini harganya berapa nih? Ini manual bisa nggak? Bisa. Oke kan? Jadi, oh ternyata ini perlu modalnya 2 juta nih. Kita punya uang 1 juta, kurang 1 juta lagi. Ini gimana caranya nih kan? Datanglah kemana kan? Datanglah ke koperasi, datanglah ke orang tua, bagi hasil gimana caranya. Maka mulailah itu usaha di bidang membuat mie. Urutannya dari mulai mengamati di pos ronda, tanya orang yang berdagang, ambillah peluang-peluang dari apa yang dilakukan orang. Nah, lalu apakah boleh alumni BKI usaha mie? Siapa bilang tidak boleh? Tapi kan saya mau bekerja di BNN, bolehnya merangkap nih pekerja BNN dengan apa tadi? Dengan pedagang pengusaha mie boleh nggak? Boleh. Siapa yang itu? Ya nanti dibuatkanlah satu organisasi usaha mie itu, siapa yang belanja kan? Mana belanjanya berapa, harganya di bawahnya bagaimana, olah seperti apa prosesnya, ya disampaikan berapa biayanya, berapa selisihnya, modalnya berapa kan? Nah dapatlah itu sesuatu yang orang bisa nikmati tanpa mengurangi tugas Anda bekerja di mana di BNN sebagai pekerja sosial dan profesional kira-kira. Ini banyak orang lakukan dengan cara begitu. Nah, jadi apakah misalnya PHK itu suatu musibah final bagi seseorang? Ya tentu PHK itu bisa musibah, juga bisa menjadi awal kebaikan. Apa awal kebaikannya? Kalau orang bekerja seumur umur lah, kira-kira begitu nasib orang itu. Tapi ketika dia berhenti dari bekerja, kemudian dia ikut kepada model baru, maka peluang untuk jadi orang baru tinggi. Ya. Dia mungkin mendapat keberkahan dengan di PHK paksa. Karena setelah itu dia akan mendapat kesempatan yang lebih baik. Daripada dia terus bekerja. Atau sama juga, orang terus berbisnis, ya kan, bisnis. Gitu. Punya hutang, punya janji, punya MOU kan, punya modal, punya kerja yang harus terikat dengan sistem kerja dan macam-macam. Nah, tiba-tiba bangkrut. Apakah dengan bangkrut itu berakhirkah pekerja bisnisnya? Belum tentu juga. Ya, siapa tahu itu diwariskan kepada anaknya ilmunya kan. Relasinya tawarin, mau dilanjutkan oleh anaknya dengan sistem modern, dengan mesin yang bagus kan. Dengan apa itu, dengan robotik misalnya apa-apa. Lebih efisien, lebih praktis kan, lebih menguntungkan, lebih berkualitas, lebih menasional. Maka kebangkrutan usaha si bapaknya itu menjadi satu berkah bagi renewal atau regenerasi sistem usaha yang lebih kekinian. Ya. Jadi yang kita maksud di sini apa? Yang kita maksud bahwa sesuatu perubahan itu bisa menjadi lebih baik itu ketika Allah uji dengan sesuatu. Masuk diri kita nanti misalnya kan, banyak orang waktu kuliah itu nggak selesai kuliahnya, kemudian dia usaha sukses. Ada juga banyak orang sekolah ngelamar kemana-mana itu nggak diterima itu biasanya. Nggak laku tuh walaupun nilainya di atas 3. Kemudian dia jadi pengusaha. Oh sudah jadi pengusaha, dia percaya diri ngomong sana kemari, negosiasi kemari. Dia anggota parlemen tuh orang. Banyak yang begitu. Jadi maka di dalam kesulitan ada kemungkinan dia mendapat tantangan yang lebih baik. Gitu ya. Dan di dalam kemudahan, boleh saja orang terjebak pada kemudahan itu. Ya kan? Lalu pertanyaannya kepada siapa kita berguru ini mengenai karir ini? Ya tentu kepada pengalaman diri kita sendiri, kepada apa yang kita simak, kita amati dari atas kehidupan ini. Boleh nggak bertanya pada orang? Boleh pada hal-hal yang spesifik, yang parsial, tapi tidak boleh keseluruhan, tidak mungkin keseluruhan. Kenapa? Karena berbeda. Orang punya usaha cukur rambut kan, tugas dia cukur rambut, tapi tugas anak jadi ustaz tidak. Maka pada aspek tidak nanya kepada ustaz, kan? Untuk cukur rambutnya boleh nanya kepada yang usaha cukur rambut, manajemennya kan, macam-macamnya kita boleh tanya. Boleh nggak dai punya cukur rambut? Boleh. Boleh ada yang mencukur? Nah ini lain nih. Kalau dai nggak boleh mencukur, ya dai tugasnya ceramah. Yang mencukur mah ajak aja orang lain kan, kita pakai hasil, bagaimana kan. Karena kalau dai mencukur ya itu kurang baik, menurunkan martabat dai. Kira-kira begitu. Kalau guru BK boleh nggak jual pisang? Nggak boleh. Tapi kalau guru BK jadi pengusaha pisang boleh. Apa pengusaha itu mesti lakukan sendiri? Tidak mesti. Dibuatkanlah manajemennya kan. Dibuatlah pelaksana SDM-nya. Nah, Anda jadi mahasiswa kan. Boleh kan mahasiswa dagang bubur?
Nggak boleh, Anda nggak boleh dagang bubur. Tidak akan ada ujian mengenai dagang bubur ke mahasiswa. Tapi mahasiswa bisa membangun organisasi bubur, misalnya kan, kita punya 10 roda kan, ajak siapa-siapa antar ke sana tuh kan, buat bahas sistemnya kan, jika dapat untung berapa yang kerjakan, untung berapa, untung banyak yang kerjakan, maka setelah itu Anda baru nih disebut manajer, disebut leader daripada satu prinsip-prinsip entrepreneur. Oke, jadi mata kuliah ini ditujukan kepada bagaimana dengan diri kita, ya kan? Kita ini sebagai apa? Kita memang harus pandai untuk ngomong-ngomong agama, harus pandai untuk bicara-bicara kemuliaan dunia dan akhirat. Tapi kita pun harus mempunyai tanggung jawab kehidupan kita ini di bumi ini kan, masih di bumi ya, perlu makan, minum, perumahan gitu ya, sandang, papan. Tapi bentangan kita ini jauh sampai ke akhir sana. Bagaimana kita selamat di dunia dan mulia di akhirat gitu ya. Maka dua-dua ini antara aspek karir duniawi dan aspek karir yang ukhrawi itu harus tidak boleh kita lupakan. Itu perjalanan panjang bahwa dari alam ruh atau alam rahim, alam dunia, alam kubur ya kan, alam mizan, alam mahsyar di sana kan. Ada satu bentangan bagi kita itu sesuatu yang nyata gitu ya. Seperti halnya orang nyata bakal pensiun, orang nyata bakal meninggal, itu satu yang nyata, bukan perkara gaib bagi orang yang menyadari itu. Dia bentangkan apa yang terjadi besok lusa. Tapi bagi orang yang krisis biasanya dia hanya mengingat hari ini saja. Apalagi bagi orang yang betul-betul terburu waktu, dia hanya ingat apa yang sedang dikerja di waktu yang mepet itu. Dia tidak sadar apa yang kemudian terjadi setelah itu. Maka tentang karir ini adalah sesuatu yang terpaut langsung dengan apa yang ingin kita lalui dalam proses karir itu, apa yang bisa kita lakukan, mana proses-proses yang karir profesional mungkin zero income ya, dan mana mungkin kita tidak terlibat secara langsung dan teknis, tetapi kita punya income gitu ya. Mungkin kita nanti belajar bagaimana yang disebut dengan income pasif, passive income atau active income. Kita nanti belajar juga di dalam proses ATM itu, mengamati orang-orang lain di dalam berkarir, mengamati orang lain dalam pendidikan, mengamati orang lain dalam peran sosial, mengamati orang lain dalam berinvestasi, mengamati orang lain dalam membangun kekayaan, kekaryaan gitu ya. Maka aspek-aspek ini harus kita ini cukuplah kan indera kita menangkap itu, masuk logika kita dan kita ngolahnya adalah keputusan-keputusan langkah yang strategik sehingga kita tidak selalu dijebak dengan aspek yang terlalu teknis, misalnya kan gitu. Baik, waktu kita sudah menunjukkan jam 11:37, ada waktu kira-kira 2 menit lagi untuk saya kembalikan kepada PJ dan Kosma kita. Saya juga ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas presentasi yang luar biasa, amazing kepada grup 1, dan ini harus menjadi tradisi kita untuk presentasi kita selanjutnya. Kemudian jangan lupa bahwa tugas-tugas ke INOS itu 2 hari sebelum hari H dikirimnya. Kalau setelah itu boleh, tapi poinnya akan berkurang karena ada tanggalnya di sana. Atau kalau tidak ngirim pun boleh, dan dikirimnya tahun depan ya kalau masih ada mata kuliahnya. Kemudian PowerPoint itu filenya di save as ke PDF untuk tugas grup selanjutnya supaya tidak terlalu banyak aplikasi di HP kita kan. Ini ruangannya sempit kalau kita buka file-file aplikasi yang terlalu banyak. Kemudian kita sampaikan juga bahwa poin-poin pertanyaan lebih kepada saya gitu ya. Bagaimana memetakan pikiran kita sendiri agar kita ini bisa berkarir. Bahwa Anda sekarang sudah semester 6, besok harus menyusun judul proposal, penelitian, itu pun bagian dari karir Anda. Anda pun harus lulus JUS 30, harus bisa munakosa, penelitian begitu ya. Kemudian setelah itu harus berkeluarga, setelah itu harus beli rumah, setelah itu harus punya perusahaan, harus bekerja, harus bermasyarakat, ya kan? Ada tuntutan mensejahterakan orang tua, lingkungan, berkeluarga, kurban, haji, ya kan, umroh macam-macam. Cuma itu adalah suatu bentangan-bentangan dalam pikiran kita, tidak datang tiba-tiba, diri kita tidak didesain oleh aspek luar, tapi oleh diri kita sendiri. Kemudian kita pun tidak terjebak pada arus yang umum ya, arus yang umum tuh punya orang ini dapat sumbangan ikutan gitu ya, orang ini dapat kerumun-kerumun di sana ikutan gitu ya.
boleh kita hadiri ikutan itu, tapi kita harus belajar apa di balik ini yang bisa kita lakukan. Misalnya kan tadi ada rame prakerja apa kan, ngomonglah ke saya atau ke siapa kan, kita bikin di satu desain bagaimana membangun satu komunitas karir untuk satu kabupaten, barter barang kah, barter produk kah, barter apa namanya, sehingga ekonomi hidup bukan hanya orang bekerja dalam waktu pandemi ini misalnya, tapi punya dampak jangka panjang untuk kepastian pekerjaan seseorang. Baik, terima kasih sekali lagi, dan penghargaan tinggi-tingginya kita sampaikan kepada PJ, Kosma, dan grup 1 yang luar biasa, kemudian kepada para penanya dan para penyimak aktif di kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Teman-teman, izin Oke, tutup terima kasih. diskusinya ya. Belum ditutup. Oke nih. Nah, tapi sama sih. Sangat geser. Kita udah mau keluar. Udah beres? Nah, udah beres. Ini teh boleh keluar. Belum ditutup. Teman-teman belum ditutup sama Anidanya. Ya, sebelumnya tutup pula. Silakan Ibu Moderator. Ya, jadi makasih buat teman-teman yang udah nanya ataupun nambahin. Makasih juga buat Bapak yang udah nambahin tadi. Banyak banget gitu ya. Nah, sedikit kesimpulan dari saya, yaitu adalah karir dan religi pada dasarnya adalah kedua hal yang bisa berjalan secara beriringan. Seseorang yang berkarir dengan tetap berada pada aturan ajaran agama yang baik dan menjadikan karir sebagai lahan dakwah atau sarana beramal, maka akan memperoleh keberkahan di dalamnya. Akan tetapi, di era modern seperti sekarang ini, tidak sedikit orang yang menganggap bahwa religi atau agama merupakan sebuah penghalang untuk karir seseorang sehingga orang tersebut hanya berfokus pada karirnya dan mengesampingkan urusan agama. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kelompok 1, saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Anida dan juga kepada kelompok 1 yang telah mau memaparkan materi tentang karya modern yang religius. Dan saya ingatkan kembali buat teman-teman untuk minggu depan kelompok 2 akan membahas tentang konsep karir dalam perspektif dakwah, dan juga untuk tugas kelompoknya jangan lupa untuk membuat PowerPoint dalam bentuk PDF dan juga membuat posternya. Dan juga untuk tugas individu mingguannya juga membuat mind mapping ditulis tangan dengan catatan harus menggunakan ballpoint yang warna-warni. Untuk temanya minggu depan sama seperti tema yang akan didiskusikan, yaitu tentang konsep karir dalam perspektif dakwah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menghadiri perkuliahan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.